Oke, selamat siang eh, teman-teman penonton atau pemirsa sesi pojok santai kita kali ini. Jumpa lagi bersama saya Richard di acara Pojok Santai Sabtu 7 Februari 2026 dan kali ini kita sepakat ya membahas isu publik bertajuk KPK Gaspol OTT, Operasi Tangkap Tangan nih. Bagaimanakah skor IPK Indonesia? IPK ini bukan IP zaman kita dulu kuliah ya, indeks prestasi kumulatif, bukan. Ini adalah uh, indeks persepsi korupsi di mana kita dinilai oleh dunia nih. Ini kan belakangan ini beberapa waktu belakangan KPK rajin nih menangkap aparat. Ada hakim di Pengadilan Negeri Depok, ada juga di aparat Kementerian Keuangan ya, pajak bea cukai di Banjarmasin, Jakarta dan juga Lampung. Ini aparat dan swasta ini kayak tidak ada kapok-kapoknya ya. Terus melakukan perbuatan biadab lah saya bilang. Kalau tidak ada hukuman keras seperti hukuman mati atau pemiskinan yang sistemik, sepertinya bakal berulang-ulang nih kita menyaksikan ya kayak drama aja, penangkapan atau OTT dengan rompi oren gitu. Kita udah males sih lihatnya. Dan ini kan tadi kita bicara skor IPK ya, indeks persepsi korupsi, dan ini tiap tahun kita dinilai. Dan mari kita simak sedikit nih ya. Ada share screen, ini dia. Ini materi pojok santai kita kali ini. KPK Gaspol OTT, bagaimana skor IPK Indonesia? Hakim ditangkap, uang 850 juta. Ini ada lagi ex direktur penindakan bea cukai Kementerian Keuangan. Ini juga ditangkap di dua lokasi yang berbeda ya, sama kolega-koleganya Jakarta sama Lampung. Ini kayak nggak ada kapok-kapoknya ya mereka ini. Ini ada 5 tersangka ditahan: Sisprian Subiaksono, Kasubdit di Bea Cukai, Orlando Hamonangan. Ini di Bea Cukai juga, PT Blu-ray, John Field, Andri, dan Dedi Kurniawan. Ini kasusnya impor barang, dan Pak Purbaya Menteri Keuangan kan udah memberikan atensi nih, akan menyikat dan memberikan kalau perlu dirumahkan. Ini ada lagi 1,5 miliar. KPP Banjarmasin, Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sepertinya ini kayak nggak ada akhirnya gitu. Dan kita tadi bicara CPI ya, IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Dulu 2014, Presiden ketujuh yang notabene pro rakyat, bersih anti KKN, bukan kalangan elit, mendeklar dia akan membawa negara kita bersih anti KKN, skor 34. Nyatanya 10 tahun dia memimpin, di 2023 ke 2024 itu skornya bahkan jalan di tempat 34. Jadi kita nggak kemana-mana. Kita tuh justru agak meningkat kemarin ya. Di 2024 skornya meningkat 3 jadi 37. Tapi kita secara skor jangan terlalu berbangga hati, karena skor kita masih ranking 99 dari 180. Ini masih di bawah setengah nih. Kalau peringkat dari 180 kan peringkat menengahnya kan ranking 90. Kita 99. Kita membawai Lesotho, Maroko, Republik Dominika, Serbia, Ukraina yang negara habis perang kemarin sama Rusia. Di atas kita Ethiopia yang dulu negara miskin, Argentina, Maladewa ya, Maldives, dan India. Itulah fakta ya, yang kita hadapi bersama gitu. Bagaimana korupsi itu menggerogoti sendi-sendi bangsa gitu. Dan kayak nggak ada habisnya ya. Mau hakim, mau aparat sipil negara, mau swasta,
mungkin APH juga, polisi, jaksa, kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Padahal kita kemarin 2019 sempat skor kita 40 tuh, lumayan tinggi. Namun selebihnya merosot 37 dan 34. Kita berharap ke depan bisa lebih tinggi skornya, bisa 40, bisa 50, dan rankingnya lebih baik lagi ya. Ini belum signifikan sih, jadi kita belum boleh berbangga hati. Masih tertinggal lah kita di ASEAN dibanding negara-negara lain, dan menunjukkan bagaimana tantangan pelayanan publik dan korupsi yang masih menghinggapi bangsa kita gitu. Di saat yang sama, memang ini judul pojok santai kita, jadi sedikit intermezzo ya, kenapa pojok santai ini hadir. Pojok santai ini kan pertama kemarin 24 Januari edisi perdana, saya dan rekan saya Sadat menggagas menjalankan bukan program sih, Zoom meeting untuk ya mencerdaskan bangsa atau memancing nalar publik yang lebih baik lagi ke depan gitu dalam berbagai isu pelayanan publik dan isu kita sehari-hari yang memancing kewarasan dan logika berpikir kita. Jadi kami berharap pojok santai ini ke depan juga lebih baik lagi, bisa mengangkat media kita bisa bersuara menyuarakan kepentingan publik ya. Jadi Sadat ini, saya sama Sadat kenal tuh sekitar 2014 lah ya. Kami dulu tugas di Balai Kota DKI dan kami menang bersama rekan-rekan lain studi banding ke MRT Jakarta. Kami dulu diseleksi studi banding kedua negara, Singapura sama Kuala Lumpur ya, Malaysia. Jadi kami dulu menang kunjungan ke dua negara tersebut, transportasinya, dan ya puji Tuhan ya, maksudnya bagus sih sekarang. MRT kita sudah berjalan, namun tetap banyak masalah kan. Ya ada masalah-masalah yang kita hadapi, contoh masalah hukum. Minggu lalu kita dipertontonkan adegan di Komisi 3 DPR ya, bagaimana di situ Kapolres Sleman dan Kajari dalam tanda kutip disidang oleh rekan-rekan kita, bapak-bapak terhormat Komisi 3, di mana waktu itu Kapolres Sleman dinyatakan ya dinonaktifkan untuk diperiksa Propam Polda Yogyakarta ya, karena dianggap ya mungkin lalai menerapkan undang-undang atau tidak presisi dan tidak pada tempatnya ya mendudukan undang-undang, di mana Kapolres ini mengatakan bahwa tindakan Hogi ya, tersangka itu dia dijamret ya, namun dia ditersangkakan karena kasus undang-undang lalu lintas, undang-undang 22 tahun 2009. Saya juga baca undang-undangnya masalahnya. Padahal dia kan membela istrinya yang dijamret, itu pasal pencurian atau penjamretan, pencurian dan kekerasan, curas. Polisi beranggapan itu dua hal yang berbeda mungkin faktanya, padahal itu in a one line gitu. Kalau Komisi 3 kemarin pencerahannya seperti itu. Jadi itu polisi harus melihat kausalitas sebab akibat, jangan parsial gitu. Jadi kemarin keputusan dari Komisi 3, kasusnya dihentikan, selesai, dan tidak ada lagi tersangka Hogi. Kapolresnya dinonaktifkan untuk diperiksa lebih lanjut. Kita berharap juga APH daerah ke depan lebih presisi dalam mengedepankan hati nurani, dalam menegakkan hukum lah sesuai peraturan perundangan, peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan Agung, KUHP baru, dan lain sebagainya. Dan kita berharap sih, kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan kasus Hogi ini dari puncak gunung es. Artinya ini kan kebetulan nih, saya juga nggak tahu Hogi ini kenapa kok bisa sampai dibahas di Komisi 3. Entah dia punya akses atau terlalu ramai di masyarakat sehingga dipanggil oleh Komisi 3, sehingga memberikan semacam ruang pencerahan lah. Tapi bagaimana Hogi-Hogi yang lain mungkin di daerah dari Sabang sampai Merauke, kita ada 514 kabupaten kota, 38 provinsi. Siapa tahu masih banyak penersangkaan yang tidak pada tempatnya. Kita berharap ini jadi momentum juga gitu. Reformasi kepolisian yang ya masih jauh panggang dari api sih menurut saya. Masih jauh dari harapan. Secara sejujurnya. Dan kita berharap kami sendiri juga aparatur sipil negara ya, secara undang-undang kami pelaksana kebijakan publik, pemersatu bangsa dan perekat bangsa juga. Namun perekat bangsa juga harus mendengarkan suara rakyat ya, tidak hanya elit-elit yang tukang stempel aja. Dari dulu kan aparat ini diklaimnya sering dijudge tukang stempel aja.
saya rasa tidak boleh lah aparat itu juga menyuarakan apa dalam dirinya itu secara organis ya, dari dalam diri, bukan diorkestrasi gitu, bukan ada tim order atau seperti apa. Jadi yang penting kita santun, tidak melanggar SARA, tidak melanggar hukum juga. Namun kadang-kadang Republik kita ini masih banyak membuat banyak pertanyaan-pertanyaan ya, masuk MBG, masalah korupsi, pelayanan publik, apalagi ada partai baru kemarin, Partai Gajah itu lucu juga tuh, yang dicetuskan Presiden ke-7 waktu datang ke Ujung Pandang akhir Januari lalu. Lucu sebenarnya, saya mendengar komentarnya bahwa dia akan bergegas lah sampai ke kecamatan, kelurahan, desa, menggalakkan partainya itu. Saya rasa seorang mantan orang nomor 1 gitu ya oke lah, kita punya banyak partai ya, banyak presiden sebelumnya yang juga mungkin ketua partai. Namun beliau sepertinya kurang mempelajari literatur ilmiah. Saya dulu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, jurusan Antropologi Sosial. Yang saya tahu, konsep jaringan itu sudah sangat banyak dibahas, mulai dari Coleman, Francis Fukuyama, banyak juga lah ilmu-ilmu sosial, cendekiawan sosial, bahwa untuk menggalakkan jaringan itu butuh trust, kepercayaan. Gimana bisa menggalakkan sesuatu organisasi, suatu instansi kalau nggak punya trust? Itu dua hal yang menurut itu sangat debatable gitu. Gimana bisa kita mengembangkan jaringan tanpa trust? Nggak bisa. Itu dua hal yang seperti dua sisi mata uang tuh, berbarengan. Bisnis pun pasti kalau untuk semakin besar ekspansi pasti butuh trust, kepercayaan, dan itu sangat mahal harganya. Itu salah satu modal sosial dan ya harus dimiliki baik oleh korporasi, pemerintah, individu, dan sebenarnya kita perlu duduk bersama, pertanyakan ulang, mengadakan kontemplasi apa sebenarnya trust dan network itu. Beliau jangan hanya fokus network tanpa trust. Sulit. Karena trust itu sejalan, sejurus dengan network. Makin besar network, trust juga makin dibutuhkan. Itu sejalan. Jadi kita tidak bisa membuat dikotomi gitu ya. Itu memang sejalan, linear gitu. Network tanpa trust omong kosong saya rasa. Dan kita juga bicara kepentingan publik, di sini ada lalu lintas ya. Kita sering dihadapkan pada isu-isu transportasi lalu lintas gitu. Banyak aturan kan menjelimet di negara kita ini, pasal-pasal, KUHP, undang-undang. Ternyata penelitian membuktikan bahwa undang-undang, pasal-pasal yang rumit, complicated tersebut tidak menjamin korupsi itu turun, bahkan merajalela. Jadi itu sudah ada aturan hukumnya, maksudnya aturan hukum itu untuk menjerat koruptor itu enggak otomatis membuat korupsi itu menurun, tidak ternyata. Dan itu juga sejalan sama peradaban kita berlalu lintas. Kalau di negara maju itu menjelimetnya aturan itu tampak dari behavior berlalu lintasnya, melawan arah, tidak tertib lalu lintas, zebra cross yang dilanggar, pelikan cross ya untuk penyeberang jalan. Kita masih punya banyak PR. Namun dengan demikian saya juga tidak mau menafikan peran aparat di sini. Kita juga nggak mau negara kita itu jadi anarki ya. APH itu, kebayang nggak kalau negara kita tidak punya APH? Wah, hukum rimba yang berjalan, seleksi alam. Siapa yang menang dia yang kuat. Saya rasa tidak begitu juga. Jadi konsep behavior itu sudah sangat jelas dulu digagas oleh Mollering, Torsvik, Coleman, bahwa makin banyak hukum memberantas korupsi itu malah korupsi merajalela. Jadi kita harus lihat hukum tuh nggak cuma hukum sendiri, dia juga ada behavior, ada sosiologi hukum, ada antropologi hukum juga di situ. Kita harus dan yang paling penting ya gerakan seperti ini, pojok santai ini membahas sesuatu, biarpun memang mudah-mudahan pembicaraan kami ini bisa berbuah kebijakan publik yang baik nantinya gitu, karena ini didasari oleh
sifatnya organis ya, solidaritasnya organis dari dalam diri, bukan orkestrasi. Ini sifatnya organik, tidak ada yang mengatur, kita bersuara, dan kita berharap pembahasan-pembahasan kita bisa mencerdaskan bangsa dan membuka cakrawala berpikir kita. Baik penikmat di YouTube, Zoom juga, silakan juga kalau teman-teman ada yang mau disuarakan, komentar di YouTube isu-isu apa yang mau kita bahas, kita bedah bersama co-host kami, rekan kami Sadat, ataupun nanti speaker-speaker dari luar bisa kami usahakan untuk hadir untuk memberikan pencerahan di bidang isu-isu publik lah. Isu-isu ini kan tidak harus yang elit-elit ya, KUHP, Pilkada, Undang-Undang, KPK, tidak. Ini bisa menyisir ke hal-hal yang sifatnya sehari-hari, energi, bagaimana berlalu lintas, pelayanan publik, makan minum, keseharian kita sangat dekat, dan nanti kami akan bikin lebih baik lagi. Mohon dukungan, doa dan teman-teman semua. Dan saya dulu mantan jurnalis di media televisi, online dan cetak selama kurang lebih 2009 sampai 2017, kurang lebih 8 tahun. Jadi saya sama rekan Sadat itu sudah sering dulu ke balai kota, ke wali kota, ke istana presiden, meliput pungli, meliput banjir, sampah, pejabat-pejabat juga kami liput. Pokoknya di wartawan itu uniknya, kita harus siap bertemu pejabat, sampai ketemu garong sekalian harus siap juga. Kita nggak tahu narasumber yang kita liput besok, gitu. Jadi kita harus siap ketemu berbagai kalangan dari A sampai Z. Jadi saya dulu waktu jadi jurnalis melihat, kan kami juga sering dulu meliput para birokrat. Saya sadar bahwa segala sesuatu itu tidak harus struktural ya, kedinasan. Merubah bangsa ini tidak cukup hanya dengan struktur resmi kedinasan. Saya ulang ya, merubah bangsa ini, memperbaiki bangsa ini tidak cukup hanya dengan struktur kedinasan resmi pemerintah, tidak cukup. Pemerintah kita berapa sih jumlahnya? 45 juta, rakyat kita 280 juta. Itu baru ASN ya, 45 juta. Polisi dan TNI berapa juta? Masih 1 banding sekiannya dibanding rakyat kita. Jadi yang lebih penting kita dengarkan rakyat juga, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan publik di sini. Jadi kembali ke judul kita, bagaimana skor IPK Indonesia? Kita berharap IPK Indonesia nanti bisa meningkat, bisa di atas 40, 50, dan kita berharap lebih baik lagi lah semuanya. Dari sisi hukum, sosial, politik, pendidikan, kesehatan. Kita sebentar lagi katanya kan 2045 Indonesia Emas. Biarpun kadang menurut saya terminologi itu agak kurang pas. Tahun 95, saya masih kelas 6 SD. 17 Agustus 1995 itu juga diperingati Indonesia Emas. Jaraknya 50 tahun. Harusnya kalau 100 jangan Indonesia Emas, menurut saya ya. Harusnya dipilih lagi semacam material atau benda fisik yang di atasnya emas. Karena itu lebih sempurna 100 gitu. Setahu saya 50 kan emas. 100 2 kali emas. Mentang-mentang harga emas lagi tinggi juga sekarang ya. Bahkan dijadikan ini salah satu alat gratifikasi nih. KPK kemarin menemukan ada kalau nggak salah 3 kilo emas. Ini saya bacakan ya. Nah, KPK tangkap ex Direktur Penyidikan Penindakan Ditjen Bea Cukai. Ditemukan selain KPK sita uang miliaran dan logam mulia 3 kg. Kebayang kan sekarang emas 1 kilo berapa? Berarti kalau 3 kilo nih sudah miliaran. Nggak kalah sama rumah, mobil mewah. Nah, ini kita yang hakim ditangkap, petugas pajak, bea cukai, swasta, apalagi kurang itu. Kepala daerah kemarin kan ada Pati, Ponorogo, Madiun. Saya hanya bisa mengernyitkan dahi sih sebenarnya. Dan ingat, OTT, makin banyak OTT, kita jangan senang dulu nih. Seolah-olah kan, wah mantap nih, KPK, wah garang gitu kan. Ntar dulu, kalau ada OTT berarti korupsi kita masih jalan. Dia still running berarti, running terus itu korupsi. Kalau tandanya tuh udah nggak ada OTT lagi, itu yang lebih bagus. Tapi bukan gara-gara nggak ada OTT juga ada udang di balik batu ya, ada tim order atau apa, bukan itu maksud saya.
Kita jangan berbangga hati kalau banyak OTT gitu. Jadi kalau saya sih setuju koruptor tuh dihukum mati. Kalau saya dimiskinkan dihukum mati. Kalau nggak begitu, lihat ini berulang lagi. Ada 514 kabupaten kota, 38 provinsi, ada menteri, wakil menteri, kepala badan, anggota dewan, pengusaha. Kalau tidak ada perubahan yang radikal pada bangsa kita sulit maju. Tapi kita berharap mudah-mudahan IPK Indonesia, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, biarpun kadang saya ngerasa bagai menegakkan benang basah, mau mendirikan benang tapi basah gitu ya. Disuruh optimis tapi nggak ada alasan optimisnya. Gimana tuh coba? Kita optimis kan ada alasannya. Gue optimis gara-gara gue optimis nih dapat skor 100. Kenapa? Gue menguasai materi. Kemarin ujian gue menang. Gue yakin nih menang. Ini kita disuruh optimis untuk hal yang agak mustahil ya gitu. Kok gini ya gitu. Ya itulah. Jadi kita berharap biarpun langkah kita tidak mudah ya, tapi kita berharap gerakan-gerakan seperti ini bisa mencerdaskan bangsa. Masih banyak orang-orang baik di Republik ini, tidak hanya aparat, masyarakat, dosen, peneliti, swasta, mahasiswa, siapapun. Everyone bisa membantu negara kita dalam bidang masing-masing. Dan ingat, bangsa kita maju bukan gara-gara struktur kedinasan saja. Masih banyak cara lain untuk meningkatkan awareness. Karena kami juga ASN, kami kan secara undang-undang kan pelayan publik, pelayan masyarakat, perekat pemersatu bangsa. Jadi sudah sekian lama aparat ini dikategorikan tukang stempel pemerintah aja. Saya rasa sudah saatnya itu didefinisikan ulang. Bapak-bapak Korpri dan Kementerian Pan-RB BKN mudah-mudahan dengar, kita perlu redefinisi ulang lagi, re-meaning lagi bagaimana ASN ke depan. Dan kita berharap juga tidak ada ASN koruptif lagi, biarpun sulit sih kenyataannya. Dan itu suatu anomali tuh. PNS Kementerian Keuangan dari dulu dikenal pegawai yang punya THP tinggi, take home pay-nya tinggi. Nyatanya kita tahu dari zaman Gayus, Rafael Alun ya, RAT itu berapa tahun lalu korupsi juga, Rubicon. Jadi ternyata nggak otomatis orang kalau gaji tinggi jadi nggak korup. Salah ternyata itu. Perlu didefinisikan ulang sih hal-hal seperti itu. Jadi orang penghasilan tinggi dan rendah ya bisa aja sama-sama rampok juga. Kembali ke gimana dia memaknai hidupnya, keluarganya, gaya hidupnya, dan apa goal dia ke depan gitu. Saya 7 tahun sudah sebagai aparatur sipil negara dan tidak pernah ada saya melakukan hal-hal yang koruptif seperti itu. Saya 7 tahun 0 bulan nanti bulan Maret, dan hingga nanti saya mengembuskan nafas terakhir di dunia ini, saya berharap tidak ada kesalahan yang saya lakukan. Dan kalaupun nanti purna tugas, mungkin saya berpikir ya mungkin saya kembali ke dunia jurnalistik atau bisnis atau apa gitu. Karena gimana pun saya juga besar di dunia jurnalistik. Saya 8 tahun di jurnalistik, 2009 sampai sekitar 2017, 2018 ikut seleksi sampai sekarang 19, jadi 7 tahun. Oke, saya rasa begitu dulu pertemuan pojok santai kita Sabtu 7 Februari 2026 ini dengan tajuk KPK Gaspol OTT. Bagaimanakah skor IPK Indonesia? Nah, kita tunggu nanti penilaiannya di tahun depan. Kita berharap skor lebih baik lagi, dan ini saya juga nggak tahu nih, ada solusi lain nggak selain hukuman mati dan pemiskinan buat korupsi? Saya sih belum nemu, karena ini udah ribuan kali kita nonton begini, aparat ditangkap, rompi oren, jadi kayak film box office aja saya lihat. Jadi saya rasa demikian. Nanti ketemu di edisi pojok santai berikutnya sama rekan kita Sadat lagi tidak bisa hadir. Saya di Sulawesi Selatan, Sadat di Jakarta, dia ikut IMS. Dia sekarang di otomotif kan, di salah satu perusahaan otomotif lah, perusahaan dealer otomotif. Jadi dia ikut otomotif dulu kali ini. Nanti kita jumpa di pojok santai berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan tetap menyinggung kepentingan publik, dan nanti bisa menghadirkan speaker lain lagi dan menghadirkan solusi. Sekian dulu dari saya Richard. Saya pamit di Sabtu 7 Februari 2026 ini. Silakan kalau ada teman-teman mau komen di YouTube, apa isu yang mau dibahas, ada saran, masukan, testimoni, monggo silakan. Kami terima dengan lapang dada.
Dan sampai jumpa di edisi Pojok Santai berikutnya. Selamat berakhir pekan. Ciao.